Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hakimur rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu sayyidu ahlil jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il muslimin. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulul Maula azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak dalam munasabah yang penuh dengan berkah ini untuk masing-masing kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Karena intisari dari syariat agama kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Kata takwa atau menjadi pribadi yang bertakwa tersebar ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Dan salah satu indikator orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki mental kontributif. Seperti yang Allah sebutkan di surat Ali Imran. Ketika menjelaskan luasnya surga adalah seluas atau melebihi langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang sangat luas itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu adalah orang-orang yang selalu berkontribusi, selalu mendermakan, menginfakkan apapun yang Allah berikan, hartanya, ilmunya, tenaganya, pikirannya, fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan yang tidak demikian. Demikian juga di juz 3 di surat Al-Baqarah yang ayatnya khatib bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah, berikanlah, dermakanlah yang paling bagus min thayyibati ma kasabtum, dari apa yang kalian dapatkan, sesuatu yang kalian kerjakan, harta yang didapatkan dari profesi yang predictable. Itu disebut dengan kasab. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang Allah keluarkan dari bumi. Para ulama dengan pendekatan ilmu modern, rahasia dibedakan antara kasab dan antara yang keluar dari bumi ini adalah kasab itu adalah yang kita dapatkan, sesuatu yang kita dapatkan dengan prediksi, dan sesuatu yang kita dapatkan di luar prediksi. Dan pada faktanya demikian. Allah memberi rizki kita setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, baik yang berbentuk harta, kesehatan, koneksi, ilmu, dan lain sebagainya. Sebagian ada yang bisa kita prediksi, sebagian ada yang tidak bisa kita prediksi. Dari dua-duanya itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ada di antara yang kalian dapatkan itu seharusnya kalian berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kalian berkontribusi dengan proyek-proyek kebaikan yang tersebar
dengan proyek-proyek kebaikan yang bisa kalian ikut berkontribusi di sana. Allah mengajak kepada kita karena di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dirinya adalah zat yang maha kaya, ghaniyun, hamidun, zat yang maha mulia. Sebelumnya, ketika Allah menghimbau kita untuk mendermakan harta kita di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa dirinya adalah zat yang maha kaya dan zat yang maha lembut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Simaklah kisah para sahabat ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah sendu, mengeluhkan bukan karena sulitnya hidup, tapi bagaimana mereka bisa bersaing dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat-sahabat yang miskin itu menghadap Rasulullah dan mengatakan, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya penuh dengan kebaikan. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasumun, mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya sedang kami tidak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan bahwa mereka bisa disaingi dengan zikir. Tapi ketika orang-orang kaya itu mengamalkan juga apa yang diberikan Rasulullah kepada orang-orang miskin ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakan, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Artinya apa? Para sahabat mempunyai mindset bahwa perlombaan, persaingan, ataupun apapun namanya, tidak akan terganggu selama goalnya adalah surga. Orang-orang yang berkompetisi untuk masuk surga tidak akan pernah selesai dan sedih dalam hidupnya. Karena akhir dari kompetisi itu adalah masuk surga. Di dalam Al-Quran, kompetisi-kompetisi ini selalu disebutkan dalam keadaan yang luar biasa. Seperti ayat yang tadi khatib bacakan, wasari'u, bersegeralah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Kita tidak pernah mendengar dalam kompetisi kebaikan ini secara santai-santai, secara biasa-biasa saja. Tapi bersegera, berlari, berlomba, menandakan perlombaan dan persaingan di akhirat tidak pernah menandakan keburukan. Ketahuilah jika kita berlomba di luar segmen ini, ketika kita berlomba di luar tema ini, pasti yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat. Perlombaan mencari jabatan, dunia. Perlombaan mengeruk uang, dunia. Perlombaan dengan jabatan akademik semata, maka ini adalah dunia. Yang ujung-ujungnya dari persaingan ini akan berakhir di liang lahat. Persaingan-persaingan dunia ansih, tanpa diikuti motif yang ujungnya akhirat, akan menyelesaikan orang yang melakukan kompetisinya di liang kubur, sebagaimana Allah jelaskan, alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilelehkan dengan perlombaan saling banyak-banyak harta sampai kalian mendatangi kuburan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sampai mempersonifikasikan mayat itu ziarah, mendatangi kuburannya sendiri. Padahal pada faktanya tidak ada satupun jenazah yang bisa pergi ke kuburnya kecuali diangkat oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin, kita juga perlu mencontoh bagaimana sahabat Rasulullah SAW pada saat membangun kota Madinah yang dimulai dengan masjid. Masjid itu dibangun dengan kontribusi yang luar biasa. Ada yang datang membawa batu, ada yang datang membawa pasir, ada yang datang membawa uang, ada yang datang membawa air, ada yang datang membawa kurma, ada yang datang membawa makanan. Tapi ternyata ada salah satu di antara mereka yang datang tidak membawa apa-apa. Lalu dengan percaya dirinya menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku membawa sesuatu yang tidak dibawa oleh orang lain. Aku membawa harapan yang engkau saksikan hari ini. Aku memiliki fisik yang sehat. Allah berikan aku kesehatan.
Aku tidak membawa air, tidak membawa uang, tidak membawa emas, tidak membawa perak, tidak membawa apapun, tapi aku membawa fisikku ke hadapanmu. Perintahkan aku mengerjakan apa untuk supaya berkontribusi membangun masjid ini. Subhanallah. Dengan segala keterbatasan, orang-orang ini memiliki mental-mental kontributif. Lihatlah apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib di saat dia tidak memiliki apa-apa di pagi itu. Ketika menanyakan kepada istrinya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sudah tidak ada makanan, dia tidak marah. Dia justru berpuasa sunnah, lalu dia keluar mencari nafkah untuk memberi makan anak istrinya. Di siang hari setelah menyelesaikan apa yang dia dapatkan, pada saat dia hendak pulang, dia berjumpa dengan sahabatnya Al-Miqdad bin Aswad. Dia menyaksikan betapa Al-Miqdad ini pucat wajahnya, lesu. Dilihat secara fisik sedang tidak baik-baik saja. Maka dia tanya apa yang dialami sahabatnya. Tapi Miqdad tidak mau mengatakannya hingga dipaksa oleh Ali bin Abi Thalib. Maka sahabat Ali kemudian bersumpah, demi Allah, billahi alaika ya Miqdad, saya tidak akan menggerakkan kedua telapak kaki saya hingga engkau mengatakan apa yang sesungguhnya engkau alami. Lalu Miqdad mengatakan, wahai saudaraku, berat aku katakan, sesungguhnya sudah 2 hari dapur di rumahku tidak ada lagi aktivitas. Jika Ali hari itu dia sarapan tidak ada, tapi dia sebentar lagi akan mendapatkan sarapannya. Tapi sahabatnya Miqdad sudah 2 hari, itu adalah hari kedua. Dia tidak ada makanan yang dia berikan pada anak dan istrinya. Maka lihatlah apa yang terjadi. Ali bin Abi Thalib dengan sangat gagahnya, dia genggam tangan saudaranya. Khudh, ambillah saudaraku, pulanglah, berilah makanan anak dan istrimu. Maka berilah Al-Miqdad ini dari hadapan Ali, dan dia bahagia bisa memberikan makan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah Ali. Dia berpikir keras bagaimana dia akan pulang. Bagaimana dia akan menjawab harapan anak dan istrinya setelah seharian mereka berharap akan mendapatkan makanan hari itu. Maka dia menenangkan pikirannya. Dia pergi ke Masjid Nabawi sampai kemudian datanglah asar, dan seusai salat asar bertemulah dengan mertuanya yang juga junjungannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ali, aku ingin makan malam di rumahmu. Masya Allah. Jika kita ada di posisi Ali, kita pasti menghindar dengan sekuatnya, dengan berbagai alasan. Mungkin rapat di kantor, mungkin ada apa, sehingga ayah kita tidak jadi ke rumah kita. Tapi karena Ali mengetahui bahwa ini adalah bukan sekedar mertuanya, ini adalah junjungannya, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia katakan labbaik ya Rasulullah. Maka Ali pun kemudian dengan segala kegundahannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumahnya sambil dia berharap ada sesuatu yang dia suguhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di rumahnya, betapa terkejutnya karena Fatimah istrinya menyambut dengan senyum yang mereka, dan lebih terkejut lagi kemudian mengatakan, wahai suamiku, wahai ayahku, ayo bergegaslah, aku sudah menyiapkan makan untuk kalian berdua. Dengan tatapan yang tidak bisa berpikir, Ali pun kemudian tertegun ketika istrinya menjelaskan, tenanglah wahai suamiku, tadi sore ada orang baik yang memberikan makan untuk kita. Maka Rasulullah SAW juga tersenyum, wahai Ali, ketahuilah bahwa Jibril tadi mendatangiku dan menyuruhku, memerintahkanku, itu adalah perintah Allah untuk makan di rumahmu. Subhanallah. Itulah adalah gambaran. Barangkali cerita seperti itu tidak terulang, tapi mereka generasi awal adalah generasi yang bermental kontributif, generasi yang berpikir apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku ikut serta di sana. Bukan sebaliknya, orang-orang yang memiliki mental eksploitatif, melihat segala sesuatu, selalu berpikir apa yang bisa aku dapatkan, apa yang bisa aku kumpulkan, apa yang bisa aku pendam, apa yang bisa aku hegemoni, monopoli dan lain sebagainya. Maka dari itu lihatlah, kaum muslimin jamaah salat Jumat, ada zakat fitr. Zakat fitr ini tidak diwajibkan bagi orang kaya,
Tapi orang-orang yang memiliki kelebihan makanan, persediaan makanan di esok hari di tanggal 1 Syawal, dia yang punya kelebihan, wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Itu adalah alasan mengapa kita diajak untuk senantiasa bermental kontributif. Aqimus shalah, dirikan salat. Lalu tunaikan zakat. Zakat fitrah. Sekalipun kamu miskin tapi kamu mampu punya kelebihan, keluarkan. Maka dari itu kita diajarkan oleh Allah how to share, bagaimana berbagi. How to give, bagaimana memberi. Share more, membagi lagi, memberi lagi. Give more, membeli lagi. Karena itulah rahasianya di dalam Al-Quran. Ada istilah zakat. Ada istilah sedekah. Ada istilah infak. Dan ada satu lagi luar biasa. Ada yang disebut dengan pinjaman. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang sangat baik, maka Allah akan janjikan kelipatan yang sangat luar biasa. Ini adalah frasa menyindir kita. Frasa mengulik orang-orang yang memiliki kepekaan sosial. Bahwa kebaikan itu tidak akan berhenti. Kontribusi itu akan senantiasa menuntut jiwa-jiwa yang memiliki mental kontributif untuk terus berkontribusi dalam keadaan sara, mampu, bahagia, senang, ataupun dalam keadaan dharra, dalam keadaan yang sulit dan tidak seperti biasa. Khatib akan menutup khutbah ini dengan perspektif yang bisa kita dapatkan. Apa rahasianya Allah melipat gandakan malam Lailatul Qadar? Apa rahasianya Allah menjadikan turunnya Al-Quran sebagai momen bahwa itu adalah kebaikan yang melebihi 1000 malam? Kita mungkin jarang membacanya karena hanya fokus pada angka-angka. Padahal salah satu rahasia penting Lailatul Qadar ada di ayat yang terakhir, yaitu salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu datangnya kedamaian sampai datangnya fajar. Lailatul Qadar adalah pada saat kita berinfak dan kita lega, pada saat kita berbakti kepada orang tua dan kita puas, pada saat kita bisa menyaksikan anak-anak kita on the track pada ketaatan dan kita lega, pada saat kita menyaksikan berbagai macam kebaikan dan kita bisa berkontribusi dengan segala keterbatasan kita. Kenyamanan, kepuasan, ketenangan, itulah yang disebut salam. Itulah yang disebut kebaikan Lailatul Qadar yang perlu kita pelajari, yang perlu kita langgengkan setelah perginya bulan Ramadan. Kita diajarkan untuk memelihara kedamaian di dalam diri kita sehingga terus menjadi bekal kita di bulan-bulan setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang kontributif. Allah jauhkan kita dari mental-mental dan gangguan-gangguan sehingga kita tidak lagi berpikir untuk tamak pada keduniaan, tetapi kita mendapatkan rizki dari Allah untuk kita kontribusikan dengan berbagai macam kebaikan yang ada di sekitar kita. Aqulu qauli hadza, ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil furqati wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaqulul Maula 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la
محروما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أيدهم بنصر من عندك الكريم. اللهم انصرهم على أعدائهم من الصهاينة المجرمين. اللهم حرر المسجد الأقصى أسير. اللهم انصرهم وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.